Tes, tes. Izin memulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat guru kita Ustazah Put, Dr. Putri Zul Harbi, MPD, serta teman-temanku semua. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis kontrastif sintaksis. Oke, selanjutnya. Dan anggota kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fadlia Rizky Farhani, Filza Aris Rahma, saya sendiri Muhammad Radifa, Sabrina Azahra, Zilda Nurlaila. Oke, selanjutnya. Berikut topik-topik yang akan dibahas pada siang hari ini. Oke, next. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, silakan oleh tafadhol Mas Puro. Syukron atas kesempatannya. Yang pertama ada hakikat analisis kontrastif. Menurut James, analisis kontrastif memiliki hubungan yang erat dengan konsep bilingualisme atau kedui-bahasaan. Hal ini disebabkan karena dalam lingkup kajian analisis kontrastif dikenal istilah paired language, pasangan bahasa, yang mengkaji perbedaan dan persamaan yang muncul dari dua bahasa yang berbeda. Hakikat dari analisis kontrastif adalah adanya istilah interferensi dan transfer pindahan untuk mencari kesulitan dalam menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa target. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam hal fonem, morfem, atau sintaksis. Dalam hal sintaksis, frasa misalnya, terdapat perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Frasa nominal, tipe nomina, tipe nomina dan non-nomina yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai sifat dan mausuf, dan tipe nomina dan nomina atau muduf dan muduf ilaih. Banyak perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Boleh di next. Sintaksis dan ruang lingkupnya. Krida Laksana menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat. Sintaksis dalam bahasa Arab dikenal dengan ilmu nahwu, yaitu ilmu yang pada dasarnya untuk mengetahui kaidah atau aturan kata-kata bahasa Arab dari segi i'rab dan bina atau dari segi susunannya, dan juga untuk mengetahui tanda akhir kata dalam kalimat seperti rofa, nasab, atau jazm. Sintaksis bahasa Arab atau nahwu dalam pembahasan ini dibatasi pada mudhof-mudhof ilaih, sifah wa mausuf, adat wa ma'dud, jumlah fi'liyah dan ismiyah, mubtada dan khobar, al-fa'il wa maf'ul bih, yang terakhir naibul fa'il. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Fadila. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya yaitu kalimat nominal. Yang pertama ada kalimat nominal dalam bahasa Arab. Kalimat atau dikenal sebagai jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar atau subjek dan predikat. Vicente Santarino juga mengemukakan bahwa menurut para ahli tata bahasa Arab, kalimat nominal atau nominal sentence adalah kalimat yang dimulai dengan nomina, noun atau isim. Di sini ada contohnya, ada kalimat at-tilmizu mahirun. At-tilmizu di sini dia eh, kedudukannya sebagai mubtada dan mahirun sebagai khobar. Boleh di next.
Nah, selanjutnya masih tentang kalimat nominal dalam bahasa Arab atau jumlah ismiyah. Raja Tenasar mengemukakan bahwa kalimat nominal dimulai dengan nomina atau non, sedang atau kata kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah ismiyah ini adalah klausa atau kalimat yang terdiri dari isim atau nomina dan fiil atau verba. Nah, tapi di dalam jumlah ismiyah ini, isim tersebut mendahului verba atau terletak sebelum verba. Dalam jumlah ismiyah, verba atau fiilnya terletak sesudah isim dan harus ada kesesuaian dari segi bilangan dan jenis. Sedangkan verbanya kan mendahului pelaku dan kesesuaiannya hanya dari segi jenis saja. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu atilmizu yazhabu. Atilmizu di sini kedudukannya sebagai isim, yazhabu sebagai fiil. Terus di contoh yang kedua ada at-talamizu yazhabuna. Nah, at-talamizu di sini berkedudukan sebagai isim dan yazhabuna itu sebagai fiil. Contoh yang kedua ini dari segi bilangan dan jenis. Karena at-talamizu itu jamak, maka fiil setelahnya juga mengikuti isim yang di depannya. Boleh di next. Kemudian yang kedua, yaitu kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Predikatnya berupa kata benda atau nomina. Kalimat nominal juga terdiri dari beberapa unsur kalimat. Terkadang kalimat ini tersusun dari subjek dan predikat, dan terkadang juga bisa ditambah dengan unsur lain seperti objek, keterangan, dan pelengkap. Kalimat nominal menggunakan predikat yang bukan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Contohnya, di sini ada kalimat ini, rumah berkedudukan sebagai subjek dan besar adalah predikatnya. Contoh yang kedua, ayahku adalah seorang dokter di rumah sakit umum daerah. Dalam kalimat ini, kata ayahku berkedudukan sebagai subjek dan adalah seorang dokter sebagai predikat dan di rumah sakit umum itu sebagai keterangan tempat. Boleh di next. Ya, yang selanjutnya kalimat verbal. Yang pertama, kalimat verbal dalam bahasa Arab. Kalimat atau klausa verbal dalam bahasa Arab dikenal sebagai jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, atau verba dan pelaku. Nadwi mengemukakan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang belum pokok kalimat. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il atau kata kerja, fa'il, atau pelaku, serta maf'ul bih atau objek. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yarkabu at-tilmizu ad-darajah. Kata yarkabu di sini berkedudukan sebagai fi'il, kemudian at-tilmizu sebagai fa'il dan maf'ul bih. Selanjutnya yang kedua, kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Kalimat verbal adalah kalimat yang memakai kata kerja pada pola predikatnya. Kata verbal berasal dari kata verb yang berarti kata kerja. Susunan kalimat verbal subjek dan predikat. Subjek ini kata benda dan predikatnya adalah kata kerja, serta bisa ditambahkan dengan objek dan keterangan tempat atau waktu. Nah, kalimat verbal atau kalimat yang berpredikat kata kerja ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kalimat berpredikat verba tak transitif, yaitu kalimat yang tidak berobjek dan tidak berperlengkap. Jadi itu subjek dan predikat. Contohnya di sini ibu sedang berbelanja. Ibu sebagai subjek dan sedang berbelanja itu predikatnya.
Yang kedua ada nenek berjalan. Nenek ini sebagai subjeknya dan berjalan itu predikatnya yaitu kata kerja. Boleh di next. Kemudian jenis yang kedua transitif, yaitu kata yang predikatnya bisa diikuti objek, namun juga bisa tanpa diikuti objek. Contohnya di sini ada kalimat Bibi sedang memasak. Yang kedua ada Bibi sedang memasak nasi. Jadi kedua kalimat tersebut bisa menggunakan objek, bisa juga enggak. Kemudian yang ketiga, kalimat berpredikat verba transitif, yaitu kalimat verba transitif adalah kalimat. Nah, kalimat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada verba eka transitif dan verba dwi transitif. Kalau eka transitif ini, dia hanya butuh satu objek, kalau dwi transitif membutuhkan dua objek. Contohnya, nilai ujian nasional menentukan nasib para siswa. Itu contoh yang eka transitif. Kalau yang dwi transitif, contohnya ayah membelikan adik sepeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zilda. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan kalimat nominal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, kalimat nominal memiliki segi urutan dan jumlah kata yang sama. Pada contoh kalimat pertama dan kedua berikut bisa dibuktikan bahwa keduanya mempunyai segi urutan dan jumlah kata yang sama. Huwa tolibun. Dia adalah seorang mahasiswa dan hum fallahuna najihun. Mereka adalah petani-petani yang sukses. Next. Verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalimat verbal memiliki segi urutan yang sama, yakni subjek dan predikat. Predikatnya berupa verbal atau frasa verbal. Pada contoh kalimat pertama dan kedua, berikut bisa dibuktikan bahwa keduanya memang memiliki segi urutan yang sama, yakni subjek dan predikat. Seperti al-dhaifu hudur, tamu itu sudah hadir. Subjeknya itu ad-dhaifu, tamu, dan predikatnya itu hadir. Terus yang kedua itu ada at-thalibatani at-thalibatani Ya mungkin karena Zildahnya terkendala jaringan, Ania lanjutin aja. Yang tadi persamaan kalimat verba dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, contoh dalam bahasa Arabnya at-talibatani tata'allamani, itu dua orang siswi sedang belajar. Dua orang siswi itu sedang belajar. Selanjutnya ada perbedaan kalimat nominal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, di sini dalam kalimat nominal jumlah ismiyahnya dalam bahasa Arabnya yang pertama huwa talibun, bahasa Indonesianya dia adalah mahasiswa. Yang kedua hiya mumarridhatun, ya dalam bahasa Indonesianya dia adalah suster. Dan dalam kalimat yang ketiga hum tullabun, bahasa Indonesianya mereka adalah mahasiswa.
Kalimat yang keempat, hunna talibatun. Dalam bahasa Indonesianya mereka adalah mahasiswi. Lalu kalimat yang kelima, hum fallahuna najihuna. Dalam bahasa Indonesianya mereka adalah petani-petani yang sukses. Terus yang keenam, bahasa Arabnya Aisyatun mudhi'atun mumayyizatun. Dalam bahasa Indonesianya Aisyah adalah penyiar yang istimewa. Nah, dalam hal ini perbedaannya dalam bahasa Indonesia menggunakan copula adalah. Dalam sini artinya copula adalah. Copula itu maksudnya kata kerja atau verba yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Indonesia ini menggunakan kata adalah. Lalu dalam kalimat yang nomor 5 dan nomor 6 juga menggunakan copula yang di sini. Nah, tapi dalam bahasa Arab ini tidak ada penambahan copula adalah maupun yang. Jika ditambahkan itu misalnya kayak hum fallahuna, kalau sesuai dengan bahasa Indonesia diarabkan berarti menjadi hum fallahuna alla allatina jihuna gitu. Tapi karena dalam bahasa Arab itu tidak ada kopula tambahan yang dan adalah, itu yang menjadi perbedaan antara kalimat nominal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Selain itu, promina personal atau kata ganti dalam bahasa Indonesia itu sama. Di sini dalam bahasa Arab domirnya huwa, dalam bahasa Indonesia tetap diartikan dia. Dalam bahasa Arab pun di kalimat kedua domirnya hiya, dalam bahasa Indonesia tetap artinya adalah dia gitu. Jadi yang membedakan dari kalimat nominal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dari promina personal atau kata gantinya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia dia tetap dia, tidak ada yang membedakan dia perempuan atau laki-laki. Tapi dalam bahasa Indonesia kata dia itu bisa diartikan huwa ini untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Begitupun dengan jamaknya, hum untuk laki-laki dan huna untuk perempuan. Namun dalam bahasa Indonesia tidak dapat dibedakan dalam jenisnya atau gendernya. Selanjutnya ada perbedaan kalimat verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dalam kalimat verbal, dalam jumlah ismiyahnya, bahasa Arabnya ad-dhaifu hadoro, dalam bahasa Indonesia tamu itu sudah hadir. Lalu dalam bahasa Arab ad-dhaifani hadoro, bahasa Indonesianya dua orang tamu itu sudah hadir. Dalam bahasa Arabnya ad-dhuyufu hadoru, bahasa Indonesianya tamu-tamu itu sudah hadir. Terus dalam bahasa Arabnya at-talibatu tata'allamu, siswa itu sedang belajar. Lalu at-talibatani tata'allamani, dua orang siswa itu sedang belajar. At-talibatu yata'allamna, siswa itu sedang belajar. Nah, dalam kalimat verbal ini yang menjadi pembeda adalah bentuk verba dan jumlah katanya. Dalam verba bahasa Indonesia itu bentuknya sama, sedangkan dalam bahasa Arab itu bentuknya berbeda karena disesuaikan dengan subjek dari segi jenis dan bilangannya. Di sini dilihat khobarnya, kata kerjanya di sini karena abdoifu tamunya itu satu mufrad, maka kata kerjanya mengikuti mufrad juga. Namun dalam bahasa Indonesia tetap dia tidak ada membedakan fiilnya atau kata kerjanya itu tidak dapat membedakan dia jamak, mufrad ataupun musanna. Lalu menjadi pembeda lagi, bahasa Indonesia itu lebih dari dua kata, sedangkan bahasa Arab itu hanya terdiri dari dua kata. Nih, dalam bahasa Arab di sini yang kita lihat ad-dhaifu hadara, ini hanya dua kata, namun jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu tamu itu sudah hadir, jadi ada 4 kata dalam bahasa Indonesia jika diartikan. Nah, hal ini disebabkan karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal perubahan bentuk nomina dan verba dari segi jenis, bilangan maupun waktu. Lalu ada perbedaan kalimat nominal dan verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah fi'liyah, hadaru ad-dhaifu, tamu itu sudah hadir. Hadaru ad-dhaifani, dua orang tamu itu sudah hadir. Hadaru ad-dhuyuf, tamu-tamu itu sudah hadir. Tata'allamut talibatu, siswi itu sedang belajar. Tata'allamut talibatani, dua orang siswi itu sedang belajar. Tata'allamu at-talibatu, siswi-siswi itu sedang belajar. Dalam jumlah fi'liyah, meskipun sebagian diterjemahkan dalam klausa verbal, dalam jumlah ismiyah hampir sama yang tadi sebelumnya,
artinya itu sama dalam bahasa Indonesia, walaupun dalam bahasa Arabnya itu berbeda. Jadi fiilnya lebih didahulukan, namun dalam arti bahasa Indonesianya itu tetap sama. Nah, jadi jumlah fi'liyah dalam kalimat verbal ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya sama dengan dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, perbedaan dengan jumlah ismiyah yaitu verbanya terletak pada awal kalimat dan tidak mengalami perubahan bentuk dari segi bilangan. Jumlah fi'liyah ini adalah klausa atau kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau verba dan pelaku. Karena nomina atau isim yang terletak sesudah verbal fi'il berfungsi sebagai fa'il atau pelaku. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radifa. Baik, selanjutnya prediksi kemudahan mempelajari kalimat verba dan nomina. Klausa bahasa Arab yang mempunyai kesamaan sintaksis dengan klausa bahasa Indonesia akan mudah ditransfer melalui kebiasaan berbahasa lama atau bahasa pembelajaran ke dalam kebiasaan berbahasa baru, bahasa yang dipelajari. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, para pembelajar tidak akan menemukan kesulitan yang berarti. Next. Prediksi kesulitan mempelajari kalimat verba dan kalimat nomina dalam jumlah ismiyah. Pola jumlah ismiyah yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai klausa verbal ini diprediksikan akan menyulitkan bagi siswa sebab memiliki perbedaan kaidah dengan bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut adalah kesulitan nomina, subjek, dengan verba, fiil, dari segi bilangan dan jenis. Sedangkan bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk verba dari segi bilangan maupun jenis. Pada contoh di atas, semua verba dalam bahasa Arab berbeda bentuknya. Sedang pada bahasa Indonesia semuanya sama. Contohnya seperti at-taliba yata'al yata'alam yata'alum. Contohnya dalam bahasa Arab at-talibu yata'alamtum. Dalam bahasa Indonesia mahasiswa itu sedang belajar. Kemudian tolibani yata'allamani. Dua mahasiswa itu sedang belajar. Tolib atau atulabu yata'allamuna. Para mahasiswa itu sedang belajar. Okay, next. Kemudian prediksi kesulitan mempelajari kalimat verba dan kalimat nomina dalam jumlah fi'liyah. Pola ini adalah jumlah fi'liyah dan diprediksikan memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi di kalangan siswa. Kesulitan tersebut terutama dalam membuat polanya. Siswa cenderung membuat sesuai dengan pola kalimat bahasa Indonesia yakni klausa verbal. Dalam pola jumlah fi'liyah ini, verba fi'il mendahului nomina isim yang berperan sebagai fa'il pelaku. Dan kesesuaian verba dengan pelaku hanya dari segi jenis. Karena pola ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya sama dengan jumlah ismiyah. Contohnya seperti yata'allamu at-talibu. Mahasiswa itu sedang belajar. Yata'allamu at-talibani. Dua mahasiswa itu sedang belajar. Next.
Prediksi kesulitan mempelajari kalimat verba dan kalimat nomina. Contohnya seperti yal'abu, al-maudufu, al-mauzifun, qurratal qadam. Para karyawan sedang bermain sepak bola. Kemudian al-muwazifu yal'abuna qurratal qadam. Para karyawan sedang bermain sepak bola. Kalimat pertama jumlah fi'liyah, sedang kalimat kedua dan ketiga adalah jumlah ismiyah. Pola jumlah fi'liyah ini diprediksi menyulitkan mahasiswa, terutama dalam hal membuat kalimat. Mereka cenderung membuat pola kalimat kedua daripada kalimat pertama, karena pola kalimat kedua terdapat dalam bahasa Indonesia. Next. Implementasi hasil Anakon terhadap pengajar bahasa Arab. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kesulitan memahami sintaksis atau nahu adalah digunakannya pendekatan kontrastif. Pembandingan dua bahasa memberikan sumbangsih sebagai bahan masukan untuk pengajaran bahasa kedua, sehingga diharapkan bisa meminimalkan kesulitan belajar bahasa kedua, bahasa asing. Bahkan lahirnya analisis kontrastif disebabkan adanya tuntutan untuk mempermudah pemerolehan dan pembelajaran bahasa kedua. Oleh karena itu, guru atau dosen bahasa Arab harus memahami dan mampu memilih serta menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, guru atau dosen harus menyusun silabus dan materi ajar yang lebih mudah dipahami oleh siswa Indonesia, serta didasarkan pada analisis kontrastif. Peserta didik lebih diarahkan pada pemahaman bentuk-bentuk kata baik isim, nomina maupun fiil, verba dari segi bilangan, number, jenis gender, dan hukum i'rab. Guru atau dosen harus lebih banyak memberikan latihan kepada siswa atau mahasiswa. Next. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan materi pada kelompok kami. Dibuka sesi tanya jawab pada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kita cukup. Baik, untuk penanya pertama yaitu Haji Muhammad, dipersilahkan. Nama Kiai Haji, dipersilahkan. Radifa, ini Aji mic-nya error, mungkin Aji akan chat di room chat ya pertanyaannya. Untuk Kaki Imat, dipersilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ustazah Putih dan teman-teman sekalian. Mohon izin bertanya. Tadi terkait perbedaan kalimat nominal, di situ ada contoh jumlah hum fallahuna najihuna, yang mana artinya mereka adalah petani yang sukses. Tadi dijelaskan sama Ukti Filzah adalah dan kata yang itu merupakan kopula, yang mana dalam bahasa Arab itu kopula itu tadi katanya tidak diperlukan. Nah, pertanyaannya, tetapi apakah kita dalam bahasa Arab, misalkan saya membuat kalimat hum falahuna alladzina najihuna, apakah itu jumlah tersebut dapat dikatakan salah? Kemudian pertanyaan kedua, jika dikatakan salah, apakah penggunaan kopula itu menjadi salah satu prediksi kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab di perbedaan kalimat nominal ini? Apakah jelas? Ya, sangat jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali atas kesempatannya, dikembalikan lagi ke Radifa. Oke, syukron Akhi Jumat yang telah memberikan pertanyaan. Mohon ya izinkan kelompok kami Ustazah Putih untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, baik Radifa. Yuk, yang off kameranya dinyalakan. Silahkan, apabila masih ada pertanyaan dipersilahkan ya. Fadlia yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita semua. Ukti Fadia dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Hamdi dan Aji. Tadi pertanyaannya kan cukup kopula, misalnya kata yang di kopula bahasa Indonesia itu dimasukkan ke susunan bahasa Arab, apakah menyalahkan susunan bahasa Arab tersebut? Sebenarnya kalau dari yang kami tahu, di dalam bahasa Arab itu juga ada di subbab yang lain juga ada
bab yang menerangkan tentang kata yang itu sendiri, yaitu tentang alazi atau alati itu ada di materi kalau nggak salah di tentang kata sambung. Nah, tapi eh, kalau misalnya tadi yang di kalimat yang dicontoh itu hum falahuna najihuna, kalau misalnya ditambah kalimat alazina, kalau menurut kelompok kami itu tidak menyalahi susunan bahasa Arab. Hum jadinya hum falahuna alladzina najihuna. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau menambahkan dari Ya, Ukti Filzah? izin menambahkan terkait apakah itu termasuk menjadi kesulitan atau kemudahan dalam pengajaran bahasa Arab. Sebenarnya yang dari kemudahan bahasa Indonesia, jika kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dengan sesuai dengan susunan bahasa Indonesia, bukankah itu menjadi kemudahan? Maka ya menurut kelompok kami, jika diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia, misalnya mereka adalah petani-petani yang sukses. Berarti jika diterjemahkan dalam bahasa Arab, berarti hum fallahuna alladina najihuna. Gitu kan. Berarti itu kan menjadi sebuah kemudahan bagi kita yang eh, belajar bahasa Arab yang langsung menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bagaimana Pak Sudah? Iya, izin menanggapi. Berarti tadi kan pertanyaannya terkait yang tadi penggunaan kopula itu apakah menjadi salah satu prediksi kendala kesulitan gitu ya. Berarti kelompok dari Ukti Filza ini bahwasanya ternyata itu bukan sebuah kesulitan, jadi bahkan menjadi prediksi kemudahan gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Syukron. Oke, apakah jawaban tadi termasuk menjawab pertanyaan Aji? Karena pertanyaan Aji dengan Hamdi mirip ya? Ya, Ustazah, Ya. sekaligus tadi jawabannya. Oh, sekaligus menjawab. Oke, terima kasih. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, sekarang gini. Afwan. Oh iya, Hamdi, silakan. Iya, Hamdi. ada pertanyaan lagi satu lagi. Berarti kan tadi izin ya. Ya. Berarti dalam kalimat verbal di dalam bahasa Indonesia, jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia itu berarti nggak ada dong. Soalnya kan pengertian di bahasa Arab jumlah fi'liyah sepengetahuan aneh gitu ya, maksudnya dari sisi pandangan aneh gitu kan jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il sama fa'il, kata kerjanya duluan gitu ya. Sedangkan tadi kan di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan. Berarti sebenarnya jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia itu nggak ada dong. Ya, langsung izin menjawab ya. Iya, tidak ada. Oke, siap. Syukran. Terima kasih. Kembalikan lagi ke Ustaz. Oke, Filza. Benar tidak ada, Filza? Atau dari kelompok 3? Dalam bahasa Arabnya sih tidak ada, Ustazah, karena kan artinya itu dalam bahasa Indonesia di jumlah fi'liyahnya nggak ada karena artinya masih sama dengan jumlah ismiyah. Oke. Tapi secara arti kan, bukan secara konsep ya, Filza? Kalau secara konsep ada nggak kalimat verbal dalam bahasa Indonesia? Silakan, mungkin yang lain ingin berdiskusi. Dalam bahasa Indonesia ada tidak kalimat verbal? Fadia? Izin menjawab, Ustazah. Iya, silakan. Dalam bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Indonesia itu juga ada konsepnya berbeda dengan di bahasa Arab. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kalimat verbalnya itu dia itu predikatnya berupa kata kerja, tapi subjeknya tetap berada di depan.
Jadi kalau secara konsep di bahasa Arab yang kita kenalkan jumlah fi'liyah itu fi'ilnya dulu, kata kerjanya dulu, baru dia baru fa'il, baru subjeknya. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini kalimat yang penting di dalam kalimatnya itu terdapat kata kerja. Jadi subjeknya tetap di depan, tapi setelah subjek itu ada predikatnya. Seperti Ya, itu sih. oke. Terima Ya, kasih. oke. Cocok, Fadlia. Oke, syukran, Fadlia. Oke, yang lain ini menyimak ya, yang off cam. Yang off cam, apakah menyimak? Oke, tolong on kamera ya. Ini agak susah nih kalau kuliahnya tatap maya begini ya. Oke, ada beberapa hal tadi dari presentasi termasuk dari makalah yang saya temukan agak kurang pas gitu. Agak kurang pas. Kenapa? Tapi mungkin itu nanti kita bahas dari segi makalahnya nanti kita bahas ya satu persatu. Tapi pertama kita perlu tahu dulu secara konsep. Nah, ini kenapa bisa terjadi kesalahan di makalah? Karena ternyata secara konsep teman-teman belum pas meletakkan apa namanya? Kalimat nominal, kalimat verbal dalam bahasa Indonesia itu secara definisi itu apa? Dan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah secara definisi dan konsep itu apa? Gitu. Karena di makalah saya lihat agak tergabung gitu. Akhirnya menjadi rancu pemahamannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, mah ya jumlah ismiyah. Hamdi, Jumlah ismiyah ya jumlah lati tatarakabu min mubtada wa khabar. mubtada wa khobar. Ya, bisa dari mubtada wal khobar atau misalnya apa? Tabda'u min mubtada wa khobar ay al jumlah allati tabda'u min isim. Di depannya adalah isim. Kalau depannya isim itu udah pasti jumlah ismiyah. Gitu. Ya kan? Dalam konsep bahasa Arab kan gitu. Kalau di depannya isim, dia sudah pasti jumlah ismiyah. Nggak mungkin enggak. Nah, kalau jumlah fi'liyah, sebaliknya. Gitu. Diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il, dia pasti menjadi jumlah fi'liyah. Gitu. Nah, bagaimana dengan konsep bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, itu berbeda sekali konsepnya. Kalau dalam bahasa Arab seperti tadi yang sudah kita diskusikan, kalau mereka hanya diubah saja tadinya. Kalau isimnya di depan berarti dia ismiyah. Kalau fiilnya di depan berarti dia fi'liyah. Tapi kalau dalam kalimat nominal di bahasa Indonesia tidak demikian gitu. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya ini adalah kata benda. Jadi nggak ada predikat di situ karena bentuknya kata benda semua. Rumah yang baik, rumah yang bagus misalnya seperti itu. Sementara kalau kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikat. Gitu. Jadi ada perbedaan antara konsep bahasa Indonesia dengan konsep bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab di jumlah ismiyah boleh ada predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak gitu. Kalau dalam bahasa Arab kan boleh ada predikat. Boleh ada verb, boleh ada fiil, tapi fiilnya tidak di awal. Dia bisa di tengah atau di akhir, di tengah misalnya gitu. Nah, kalau dalam konsep bahasa Indonesia, dalam konsep bahasa Arab, dia hanya melihat kalimat ini didahului oleh apa? Isim atau fiil. Kalau dia isim berarti dia jumlah ismiyah. Kalau dia fiil berarti dia jumlah fi'liyah. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang dilihat adalah kalimatnya. Ada predikat tidak di dalamnya. Kalau tidak ada berarti dia adalah kalimat nominal, kalimat yang tidak ada predikat di dalamnya. Tidak ada verb atau kata kerja maksudnya. Jadi ada perbedaan konsep yang sangat mendasar antara jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah berikut dengan kalimat nominal dan verbal. Gitu. Persamaannya apa ya? Mungkin secara secara nominal misalnya kalimat nominal dengan jumlah ismiyah. Persamaannya apa? Ya sama-sama. Misalnya di konsep kita ada mubtada khobar. Di mereka mungkin ada konsep apa tadi? Ada beberapa konsep tadi yang dijelaskan ya. Nah, tapi perbedaannya jumlah ismiyah di kita boleh ada kata kerjanya. Tapi dalam konsep bahasa Indonesia tidak. Nah, kalau yang kalimat verbal atau jumlah fi'liyah, oh ternyata sama. Hanya bedanya kalau dalam konsep bahasa Arab itu kata kerjanya ada di depan. Tapi kalau dalam konsep bahasa Indonesia kata kerjanya ada di setelah subjek.
Kan kalau dalam apa namanya dalam bahasa Indonesia kan hampir tidak ada ya kata kerja mendahului orang atau pelakunya. Ya kan? Misalnya Hamdi meminum air, misalnya gitu. Nggak mungkin meminum air Hamdi. Atau meminum Hamdi air. Oh, kebalik. Malah lain arti itu ya. Nah, jadi bedanya itu secara susunan struktur yang membedakan. Gitu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan apa? Hum al-falahuna najihuna. Sebenarnya nggak pakai hum dengan aladi, yang itu kan juga aman ya, tidak mengubah apapun. Al-falahuna najihuna. Ya kan? Para petani itu, semua para petani itu adalah petani-petani yang sukses gitu. Terus mau kita tambahkan, mau kita tegaskan hum, petaninya tuh yang mereka itu loh gitu, bukan semua petani. Jadi merujuk kepada hum petani tertentu. Tambahkan kata hum al-falahuna najihun. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak mengubah apapun. Mereka adalah petani yang sukses. Ditambahkan lagi yang hum al-falahun alladzina najihuna. Kata alladzina pas di situ. Secara konsep pas, secara kaidah, tapi tidak mengubah apapun. Jadi ibaratnya untuk apa kita melakukan pemborosan? Itu kan pemborosan ya. Boros gitu, harus dituliskan semuanya sementara yang ringkas, yang hemat al-falahuna najihuna saja sudah cukup menjelaskan gitu. Nah, ini beberapa yang dikatakan sebagai interferensi itu sendiri karena terbawanya kebiasaan dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, al-falahuna najihuna memang diterjemahkan sebagai para petani itu sukses. Ada kata itunya gitu, para petani itu sukses. Nah, jadi kita terjemahkan pakai misalnya atau para petani ya diterjemahkan akhirnya letterlek gitu. Nah, itu akhirnya terjadilah yang namanya apa? Pemborosan secara kata, tapi secara konsep sudah benar, tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Sama halnya misalnya kita melihat saat menulis, tapi lebih pada tulisannya. Kita suka memasukkan kata jidan banget gitu. Nah, tapi terkadang kata jidan itu tidak dibutuhkan gitu. Karena di kita saja kita sudah memerlukan sesuatu yang kalau dalam bahasa Arab kan ada isim tafdil ya. Ya kan? Kalau yang besar dan dia besar sekali, nah itu diubah saja gitu. Nggak usah pakai kata jidan tapi mengubah apa namanya katanya gitu. Yang diubah adalah katanya, bukan menambah dengan jidan gitu. Nah, jadi ubah katanya. Nah, jadi mungkin ada beberapa perbedaan konsep. Nah, antara konsep bahasa Arab dengan bahasa Indonesia di jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kalimat nominal, kalimat verbal, ini yang paling mendasar, yang paling membedakan. Makanya tadi ada apa namanya? Tadi ini keliru atau memang seperti ini ya yang ditampilkan oleh kelompok ini tadi. Saya baca di makalah termasuk di PowerPoint-nya. Ini tipe atau apa ya? Memang ada kesalahan gitu. Bentar, saya buka dulu makalah tadi. Hmm, oke, saya buka nih ya. Share screen. Tadi saya baca yang ini kalau nggak salah. Kalau ini kan jelas ya kalimat nominal ya. Huwa talibun, huwa mumarridatun. Ini nih. Perbedaan kalimat verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalimat verbal tapi di sininya jumlah ismiyah. Ini tipe atau bagaimana? Salah copy atau bagaimana ini secara teknis? Iya, Ustazah, aturan fi'liyah. Harusnya fi'liyah ya? Iya, Ustazah. Iya, Filza. Kalau ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, Filza? Jumlah ismiyah. Nah, gimana nih maksudnya? Penjelasannya apa ini? Eh, oh,
Oh enggak Ustazah, ini yang kalimat verbal nominalnya termasuk jumlah ismiyahnya, yang ke bawahnya itu baru fi'liyah Ustazah. Maksudnya gimana? Ini Jadi fi'liyah ini. ya yang ini baru fi'liyahnya, penjelasan fi'liyahnya, yang verbal itu berarti yang termasuk ismiyah. Nah, saya kurang paham ini maksudnya gimana nih penyajiannya. Ustazah Afwan izin jawab. Ya, silakan Fadlia. Ini yang kalimat nominal. Karena eh, jumlah ismiyah itu kan dia bisa dari mubtada khobar, terus Mm-mm. bisa juga yang susunannya kayak di situ kayak isim, terus setelah itu ada fa'ilnya, ada fiilnya. Ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya di situ kalimat nominal sih. Nah, tapi ini dalam konsep kalimat verbal kan ini yang mau dijelaskan. Karena di makalah saya menemukan seperti ini juga. Ini kan sedang menjelaskan verbal. Gimana, Fadlia? Jadi kalau saran saya begini, misalnya kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Tamu itu sudah hadir. Harusnya yang benar seperti kalau di sini apa nih? Hamdi. Kalau yang benar apa di sini Hamdi? Yang kalimat verbalnya Ustazah. Mm-mm. Hadarnya duluan, hadarat daifu. Hadoronya di awal. Seperti ini kan? Hadarat dhaif. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki ya oleh teman-teman ya. Karena kan yang kalian sedang jelaskan di sini kan verbal, kalimat verbal, ini kalimat verbal. Tapi kok di sini contohnya jumlah ismiyah. Kalau yang di sini, kalau dalam konteks bahasa Indonesia, selama dia ada kata kerjanya, dia memang sudah kalimat verbal. Ini kan kata kerja nih, hadir, belajar, belajar. Ini kan kata kerja. Kalau dalam konsep kita kan tidak begini nih jumlah 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 fi'liyah itu. Ya, nanti diperbaiki nih yang konsep yang ini. Kemudian ini ada lagi perbedaan konsep yang menyebabkan sulitnya pelajar untuk memahami jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Hadarat dhaifu. Kalau tamunya dua, bukankah hadara dhaifani? Bukan hadaru ad-duyuf? Nah, pasti secara konsep mereka akan memahaminya menggunakan itu. Mengurangkan kata hadoro, hadoro, hadoru gitu. Nah, sementara dalam konsep bahasa Arab, jumlah fi'liyah yang seperti itu, kalau dia muzakkar, mau dia satu, mau dia dua, mau dia tiga, kata kerjanya tetap hadoro, nggak berubah. Kecuali kalau hadoronya ada di setelah ad-dhaif, ad-dhaifani, ad-duyuf. Kan begitu? Nah, itu kan perbedaan konsep lagi tuh antara, nah, perbedaan konsep itu menjadi prediksi kesalahan dan itu saya tidak temukan di makalah. Teman-teman belum menjelaskan mengenai hal tersebut. Gitu, ya. Jadi prediksi kemudahannya barangkali dalam jumlah ismiyah, nah, mudah dalam jumlah ismiyah. Mudah karena sama persis. Tapi bedanya hanya kalau dalam bahasa Arab itu intinya tidak ada kata kerja dalam jumlah kata kerjanya tidak di awal, intinya itu mudahnya. Nah, tapi kalau dalam apa kalimat verbal atau jumlah fi'liyah, prediksi salah satu prediksi kesulitannya ya bagian ini nih. Ya kan? Gitu. Nah, itu saya belum temukan tuh di makalah. Prediksi kesulitan. Kalau ini apa? Jumlah ismiyah. Prediksi kesulitannya. Oke. Oh, sudah masuk contoh ya. Oke. Jadi beberapa masukan dari saya untuk makalah hari ini. Yang pertama, sepertinya sebenarnya teman-teman di sini sudah apa namanya? Sudah berusaha untuk membandingkan konsep kalimat nominal dan kalimat verbal. Sebentar. Nah, ini ya. Secara urutan subbab, ini sudah oke. Secara urutan subbab. Tapi isi babnya belum oke ini. Ini kan kalimat nominal dalam bahasa Arab. Nah,
Di kalimat nominal dalam bahasa Arab, ini langsung saja jumlah ismiyah. Nggak perlu pakai istilah kalimat klausa nominal, ini nggak perlu. Langsung aja jumlah ismiyah adalah, nah, terdiri atas mubtada dan khobar, diawali oleh isim, bla 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 gitu. Nah, ini nggak perlu nih di sini nih kalimat nominal. Kalian pakainya istilahnya jumlah ismiyah. Jangan diterjemahkan ke dalam konsep bahasa Indonesia. Karena beda antara kalimat nominal bahasa Arab dengan kalimat nominal di jumlah ismiyah kita. Jadi gunakanlah istilahnya namanya jumlah ismiyah. Ya, jadi di sini bukan kalimat nominal tulisannya. Jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Padanannya adalah apa tadi? Kalimat nominal gitu. Jadi biar konsep kalian tuh nggak tercampur dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, nanti untuk pemakalah yang lain juga demikian. Misalnya tadi bintang. Bintang mau kalimat imperatif ya. Kalimat imperatif itu apa dalam bahasa Arab? Amr. Fi'il amar. Nah, jadi di bagian ininya nanti boleh di sini kalimat perintah dalam bahasa Arab Indonesia. Satu, fi'il dalam bahasa Arab. Nah, yang bagian Indonesianya baru kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau dalam konsep Arab ya udah masukkan saja konsep Arabnya. Kenapa demikian? Maksud saya supaya teman-teman nggak kecampur-campur. Ini kan akhirnya kecampur-campur nih konsepnya. Konsep klausa tuh beda lagi. Gitu ya. Nah, sama nih. Noun sifat. Sedangkan nah, kenapa di dalam jumlah penjelasan mengenai jumlah ismiyah kok ada teman-teman menjelaskan mengenai verba? Kan rumahnya tidak di sini. Ya kan? Sedangkan kalimat verba dimulai dengan verba. Itu nanti di jumlah fi'liyah jelaskannya. Nah, ternyata konsepnya hanya segini nih untuk jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Didahului oleh mubtada dan khobar. Kalau misalnya ada kana gitu, inna itu gimana? Dia ismiyah atau enggak itu? Nah, ini belum ada di sini. Nah, baru yang nomor 2, kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau nomina. Nah, ini udah oke nih. Nah, ini udah oke. Tapi yang konsep bahasa Indonesianya jadi kurang matang di sini. Konsep bahasa Arabnya jadi kurang matang di sini. Nanti direvisi ya, yang bagian ini ya. Kemudian yang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Di sini tulis aja di sininya ya, al-jumlah fi'liyah gitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Apakah jumlah fi'liyah hanya seperti ini konsepnya? Seperti konsep yang tadi kan bisa dijelaskan juga. Kalau misalnya predikatnya 2 orang, fiil yang mendahuluinya tetap dianggap menjadi fiil yang satu. Bukan hadoro, begitu. Bukan. Nah, itu perlu dijelaskan juga di sini. Bukan munculnya justru di bab 3-nya, tapi harus ada di konsepnya dulu. Gitu. Nah, jadi kenapa harus kuat dulu di konsep? Karena dengan konsep ini sudah lengkap, secara teori lengkap, teman-teman jadi mudah untuk memahami, oh perbedaannya di sini, oh persamaannya di sini, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia nih lengkap nih. Ada berpredikat verba transitif, ada verba semi-transitif, dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa Arab gimana? Bahasa Arab nih kan konsepnya luas. Fiil misalnya transitif intransitif kan juga bisa di sini. Apa namanya? Lazim muta'addi. Fiil lazim atau fiil muta'addi kan bisa menjadi dalam bentuk kalimat verbal. Nah, ini belum ada di sini. Jadi secara konsep ini belum terlalu matang. Jadi bagusnya cari 1 atau 2 buku. Nah, mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah saja masukkan ke dalam konsep sini. Gitu. Kalau yang bahasa Indonesianya saya kira sudah oke. Nah, kemudian dalam pembahasan ini, nah bagusnya diurutkan berdasarkan teori yang di atas tadi. Gitu, ya. Kalimat persamaan, kalimat nominal. Nah, yang pertama ini persamaannya dulu masukkan. Ini kan persamaan. Oh ya, ini udah persamaan ya. Nah, ini tadi yang saya maksud.
kalimat verbal, tapi di sininya jumlah ismiyah, tapi di sininya diawali oleh isim. Dicek lagi ya oleh pemakalah nanti. Nah, ini juga isim. Harusnya apa? Tata'allamu. Harusnya apa nih? Kalau yang diubah jadi jumlah fi'liyah jadinya bagaimana ini? Filza. Tata'allamu at-talibatani. Nah, tata'allamu atau libatani. Nah, itu sama atau beda itu kalau begitu? Dia adanya di persamaan apa di perbedaan kalau begitu? Jadi untuk persamaan, jadi untuk kalimat verbal, persamaannya antara jumlah fi'liyah dengan kalimat verbal, sama-sama di dalamnya ada predikat, ada kata kerja di dalamnya. Persamaannya itu. Kalau menurut saya justru ini menjadi perbedaan. Perbedaan gitu. Karena dalam konsep bahasa Arab, kata kerja itu bisa diletakkan di awal, tapi tidak dengan konsep bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Jadi ini perlu teman-teman perlu berdiskusi kembali nih sama nih verbal ismiyah. Tapi ini jumlah ismiyah. Teman-teman perlu diskusikan kembali materi mengenai apa namanya jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian ini prediksi kemudahan dan kesulitannya perlu menyesuaikan apa-apa yang sudah didiskusikan di atas tadi. Gitu. Ya, jadi ini ada revisi makalah ya nanti yang yang perlu dilakukan oleh teman-teman untuk melengkapi makalah pada pertemuan hari ini biar nggak salah-salah konsep gitu. Kalau yang teman-teman rasakan gimana? Waktu dulu awal-awal mata kuliah Nahwu misalnya diminta untuk menulis jumlah fi'liyah. Pernah nggak terjadi kesalahan di tadi? Misalnya tata'allamani tolibatani. Pernah nggak teman-teman nulis seperti itu? Pasti pernah gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah prediksi. Oh, ternyata ini tuh beda konsepnya. Saya aja pernah melakukan kesalahan di sini. Bagaimana caranya saat nanti misalnya Firza atau Hamdi, Aji, Radifa dan semuanya yang ada di kelas ini saat akan mengajarkan jumlah fi'liyah, bagaimana saya mengajarkannya? Nah, berarti saat saya akan mengajarkan jumlah fi'liyah, saya akan jelaskan dulu. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Bikin aja misalnya hadoro atau libu. Nah, terus bikin titik-titik atau libani, titik-titik atau libuna misalnya. Nah, habis itu eh, masih siswanya silahkan untuk menebak nih depannya apa nih hadoro apa hadoru gitu. Nah, dengan mereka praktek di situ mereka akan tahu oh ternyata beda ya. Kalau diawali oleh kata kerja, oh berarti kata kerjanya nggak berubah. Tapi kalau diawali oleh isim, baru kata kerjanya berubah gitu. Nah, jadi saat mengajarkannya kita pajang itu, kita perlihatkan nih loh bedanya nih konsepnya nih. Ini apa namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah gitu. Jadi artinya saat teman-teman harus mengajarkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah berarti tidak bisa dilepaskan dari jumlah ismiyah. Gitu. Jadi jangan lepas tuh dua-duanya harus bergandengan berarti saat mengajarkannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kelompoknya Fadlia dengan Filza ada revisi makalah ya. Apa namanya disesuaikan lagi, difahami lagi secara konsep, jangan sampai campur baur gitu. Kalau kita yang akan mengajarkan jumlah ismiyah fi'liyah saja bercampur secara konsep di pikiran kita, bagaimana kita mau mengajarkan dengan baik nanti kepada siswa kita. Itu ya. Jadi konsepnya nanti dipisahkan di makalah, nanti direvisi makalahnya. Oke ya. Nah, ini kita hari ini masuk pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7 materinya tentang apa? Semantik ya. Semantik atau pragmatik silahkan. Yang sudah dipelajari, misalnya di Dalalah sudah dipelajari, boleh diangkat. Atau yang sekiranya belum dipelajari, tapi secara konsep kalian memahaminya gitu. Misalnya apa? Misalnya penerjemahan itu juga boleh, penerjemahan leksikal, penerjemahan gramatikal, nah, itu juga boleh jadi konsep tersendiri ya.
Penerjemahan leksikal itu kan berdasarkan katanya. Atau mungkin misalnya mau mengangkat idiom. Idiom kan, udah belajar belum idiom? Musohabah, muntazomah. Oh belum ya, idiom belum. Idiom tuh kayak misalnya gini. Meja dengan kata hijau. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Dua kata yang berbeda dengan maknanya sendiri-sendiri. Tapi begitu dia digabung, meja hijau, dia punya makna baru. Nah, nggak mungkin kita bilangnya al-maktab al-akhdar. Nah, mungkin dalam konsep bahasa Arab, apa tuh persidangan, meja persidangan tuh apa secara konsep? Gitu. Dalam kita rambutan misalnya. Terus dalam konsep Arab apa? Rambutan. Buah rambutan apa? Abu Sya'ar. Abu Sya'ar. Gitu. Nah, itu kalau mau diteliti secara konsep itu bisa. Itu bisa. Nah, jadi untuk kelompok yang akan datang ya, dipersilahkan mau mengkaji mengenai konsep apapun, yang penting dia semantik. Boleh yang telah dipelajari, boleh konsep baru yang sekiranya teman-teman punya materinya. Secara materi teman-teman punya nih, oh konsep ini saya punya nih materinya gitu. Saya menemukan di apa namanya di buku-buku atau di kajian-kajian internet pernah ada. Nah, mau saya kontrastifkan silahkan. Gitu ya. Yang simpel-simpel saja, tidak perlu yang terlalu berat gitu, tidak perlu karena kajian semantik sendiri sudah kajian yang cukup berat. Sama beratnya seperti kajiannya Nahwu gitu ya. Nah, jadi pertemuan yang akan datang itu presentasi kelompok 4. Berarti kalau pertemuan yang akan datang kita ada di pertemuan ke-7. Artinya akhir Oktober atau di tanggal 26 Oktober itu kita sudah masuk UTS. Nah, saat UTS itu teman-teman sudah harus menyelesaikan apa? Revisi makalah kelompok dengan tugas individu akon bagi yang jadi kelompok AKES. Ya. Jadi artinya semua teman-teman di sini bertugas saat UTS. Ada yang mengumpulkan tugas individu akonnya, ada yang melakukan revisi terhadap makalah kelompoknya. Nah, dikumpulkannya di tanggal 26 bersamaan dengan jadwal UTS. Nah, tadi Rara juga sudah bertanya kepada saya, Ustazah untuk ininya gimana untuk judul. Silakan teman-teman mengajukan judul, sampaikan saja ke Rara, ya gitu. Nanti Rara bikin listnya. Yang penting tidak nabrak, nggak apa-apa. Kalau ada yang ragu, misalnya tadi Bintang WA saya, Ustazah kalau ini boleh nggak? Tadi saya diskusi sedikit, oh Ustazah saya ganti aja deh kalimat imperatif atau fi'il amr. Nah, analisis kontrastif kalimat imperatif dalam bahasa Arab. Nah, terus bagaimana meletakkan judul? Judul itu boleh misalnya gini. Contohnya kalau konsepnya sama boleh gitu. Misalnya tadi judul dari kelompok ini, analisis kontrastif kalimat nominal dan verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karena konsepnya sama kan? Kalimat nominal, kalimat verbal ya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Oke, sama. Nah, jadi cukup judulnya, judul besarnya seperti itu. Tapi akan berbeda jika misalnya kalau kata kerja kan di kita tuh ada kata kerja fi'il mudhari ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan nggak ada nih. Dalam bahasa Indonesia kan hanya ada kata kerja. Nah, tapi misalnya mungkin ada yang mau mengkontrastifkan fi'il mudhari dengan kata kerjanya bahasa Indonesia. Nah, jadi di situ baru muncul kedua judulnya. Kalau secara apa namanya konsepnya agak beda, baru muncul kedua hurufnya. Tapi kalau secara konsep sama, satu judul aja. Ya, misalnya kalimat imperatif dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, nah, itu konsepnya sama. Gitu. Jadi pengajuan judul boleh ke Rara, nanti Rara kirim ke saya ya, Rara dengan Kaisar ya, nanti kirim ke saya, kita ada grup PJ, nah nanti mana yang bisa, mana yang tidak, nanti saya baca di situ. Oh ini bisa, oh ini nggak bisa nih, nggak beda konsep, nah gitu, gitu ya. Oke, hari ini sudah saya checklist kehadirannya, hampir semuanya hadir di sini. So, kalau saya lihat kecuali yang MBKM ya, ini semuanya hadir, sudah saya checklist kehadirannya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada pemakalah hari ini. Kalau Aji tepuk tangan beneran Aji. Oke, Aji. Oke, sampai jumpa lagi pekan depan. Semuanya.
Kemudian persiapkan apa namanya diri teman-teman untuk menghadapi UTS ya. Jadi dari sekarang sudah bisa mulai untuk membuat materi atau tugas individu akunnya. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Fadlia, Filzah, Radifa, Sabrina dengan Zilda. Nah, ada PR ya untuk revisi makalah ya Filzah dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.